Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfaduna min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Islam mengatakan, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Hadis tadi menyampaikan begitu strategisnya nilai-nilai kepemudaan dalam Islam. Sehingga bagaimana kita mengorbitkan pemuda-pemuda yang sekarang supaya diproduk, supaya menjadi pemuda-pemuda yang lebih baik. Kita lihat dalam sejarah bagaimana para pemuda-pemuda yang membangun Islam dengan benar. Bagaimana pemuda-pemuda yang akhirnya bisa membangkitkan Islam dengan secara kafah. Kita melihat di zaman Nabi Musa alaihissalam, Yusha bin Nun. Bagaimana dia seorang revolusioner yang bisa merubah bagaimana dari kaum Bani Israel. Tatkala tercatat tersingkat dalam sejarah bagaimana 40 tahun kaum Bani Israel itu di padang tih. Beliaulah yang bisa merevolusi sehingga dia menjadi seorang pencetus. Bagaimana dia seorang pemuda yang hebat sehingga akhirnya Islam menjadi putuh di bawah genggamannya. Kita melihat dalam sejarah bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemuda dalam pengasuhan Nabi yang terkenal dengan kesuciannya, terkenal dengan fitrahnya, sehingga menjadi pemimpin besar bagaimana menjadi khulafaur rasyidin. Kita lihat juga dalam sejarah bagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, pemuda yang ternyata anti kemapanan, lahir daripada kehidupan di bangsawan, tapi ternyata lebih mengasingkan diri karena melihat bagaimana sistem-sistem yang ada di sekelilingnya yang sudah tidak berkenan, jauh dari nilai-nilai fitrah, jauh daripada nilai kebenaran. Sehingga dia anti kemapanan dan akhirnya memutuskan untuk sampai akhirnya berada dalam gua kahfi. Yang sejarah mengatakan kurang lebih 309 tahun. Hadirin sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar peran pemuda dalam pembangunan peradaban Islam. Kita lihat di Indonesia bagaimana para pemuda membangkitkan dalam pengusiran penjajah. Kita paham guru besar kita bagaimana Kiai Haji Cokro Aminoto. Bagaimana kebesarannya sebagai guru besar dalam kebangkitan Islam. Hadirin sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda hari ini, apakah terpikirkan bagaimana nasib Islam, khususnya Islam di negeri tercinta ini? Tadi disampaikan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tentunya berubahnya peradaban Islam, berubahnya Islam di Indonesia tercinta ini tergantung daripada para pemudanya. Hadirin sahabat Habib TV yang akan kami sampaikan pada hari ini. Tentunya sebaliknya adalah bagaimana penyakit-penyakit pemuda akhir zaman hari ini. Itu mungkin yang tidak boleh ada dalam diri kita sebagai pemuda. Ataupun ini sebagai bimbingan bagi para orang tua. Bagaimana mengarahkan, mendidik daripada para pemudanya, para anak-anaknya, supaya lahir menjadi generasi-generasi yang soleh. Penyakit yang pertama di pemuda adalah misorientasi hidup. Disorientasi hidup, yang artinya bergeser daripada tujuan hidup.
Bahkan banyak para pemuda yang tidak punya tujuan hidup. Padahal Allah menciptakan manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya manusia dilahirkan adalah untuk ibadah kepada Allah. Ini malah bergeser. Apa yang ada dalam pikiran para pemuda hari ini? Di antaranya adalah lebih kepada hedonisme, penghambaan terhadap kesenangan. Makanya yang terlahir pengabdian terhadap kesenangan. Lihat terjadi fenomena-fenomena luar negeri ataupun di negara kita. Banyak yang mengorbankan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya demi kesenangan-kesenangan yang semata. Itulah penghamba daripada hedonisme. Al-Quran dalam surat 10, dalam surat Yunus mengatakan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzann inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka-prasangka itulah, dan itulah sebagai bukti daripada bagaimana menyangka daripada kesenangan itu yang akan mengabadikan, melanggengkan. Ternyata Al-Quran menggambarkan akan jauh daripada kebenaran. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit daripada para pemuda ini adalah hilangnya kemandirian. Banyak para pemuda yang sangat menggantungkan diri kepada orang tuanya, kepada seseorang, yang akhirnya menjadi pemuda-pemuda yang tidak punya kemandirian. Kalau bahasa-bahasa gayanya mengatakan alay, tidak punya identitas, bahkan tidak punya kemandirian. Yang terjadi, bagaimana supaya hidup senang, bagaimana supaya hidup bahagia dengan instan, tidak ada usaha. Makanya pada saat ini terjadinya penipuan, pembunuhan, bahkan bisa saja terjadi sampai naudzubillah summa naudzubillah, terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini akibat daripada ulah para pemuda. Ketiga, hadirin rahimakumullah, sifat daripada para pemuda ini adalah reaksioner. Kita lihat, kalau di zaman Rasulullah ada saling bantunya antara kaum dengan kaum sehingga terjadi asabiyah sampai ke perang. Hari ini pun sama. Ada dalam, kami melihat dalam tayangan televisi, ada orang yang mula-mulanya asalnya berpandangan tapi pada akhirnya menjadi saling bunuh. Itu reaksioner. Bahkan bisa terjadi tawuran-tawuran yang tidak bermakna, menghilangkan nyawa, menghilangkan kehormatan akibat daripada pemuda-pemuda yang reaksioner. Itu sifat para pemuda hari ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Dan yang keempat, hadirin rahimakumullah, yang terjadi daripada sifat daripada para pemuda ataupun penyakit pemuda ini adalah solidaritas yang salah. Al-Quran mengajarkan ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ini malah sebaliknya. Solidaritas yang terjadi di para pemuda di antaranya adalah ta'awanu alal ismi wal udwan. Bergotong royong, bahkan saling membantunya dengan dosa. Kita lihat, kalau seandainya dituntut untuk sedekah, infak, zakat, tentunya sangat sulit. Tapi kalau untuk misalkan, naudzubillah min dzalik, untuk khamar, untuk judi, untuk yang lain-lain, begitu dermawannya beliau-beliau, itu dampak daripada solidaritas yang salah. Itulah mungkin hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah, 4 penyakit pemuda yang harus kita maknai dan mudah-mudahan kita menjauhinya. Sebagai solusinya, marilah kita sama-sama kembali lagi kepada Al-Quran. Bagaimana kita belajar terhadap nilai-nilai kebenaran Al-Quran sehingga kita menjadi pemuda-pemuda yang hebat di mata Allah, di mata Rasulullah, di mata Islam itu sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.